Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat karena banyaknya para dukun pada saat ini, mereka mengklaim sebagai tabib atau ahli pengobatan alternatif dan ternyata mereka mengobati lewat sihir atau perdukunan. Apalagi mereka tersebar di beberapa wilayah dan berusaha untuk mengelabui orang-orang yang awam. Maka perlu untuk dijelaskan, yaitu bahaya besar yang mengancam Islam dan umat Islam karena aktivitas tersebut berisi ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyelisihi perintahnya dan perintah Rasulnya. Setiap muslim boleh pergi ke dokter untuk berobat penyakit dalam bedah syaraf atau sejenisnya, untuk memeriksakan penyakitnya dan mengobatinya dengan obat-obatan yang dibolehkan yang sesuai dengan syariat, sepanjang yang diketahuinya dalam ilmu kedokteran. Karena hal itu merupakan usaha yang wajar dan tidak menafikan tawakal kepada Allah. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit dan menurunkan obat bersamanya, yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kesembuhan para hamba-Nya pada sesuatu yang diharamkan atas mereka. Orang yang sakit tidak boleh pergi kepada dukun yang mengklaim mengetahui perkara-perkara gaib untuk mengetahui penyakitnya. Demikian pula tidak boleh mempercayai apa yang mereka beritakan, sebab mereka berbicara tentang perkara gaib dengan menerka-nerka atau mendatangkan jin untuk meminta bantuan kepadanya terhadap apa yang mereka inginkan. Mereka ini dihukumi sebagai kafir dan sesat ketika mereka mengklaim mengetahui perkara gaib. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahlu Sunan yang 4 dan disahihkan Al-Hakim dari Nabi Muhammad SAW dengan redaksi, "Barang siapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad." Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang mengaitkan kesialannya pada burung atau benda lainnya, melakukan perdukunan atau meminta didukuni, menyihir atau minta disihirkan untuknya. Dan barang siapa datang kepada dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat Al-Basar dengan sanad yang baik. Dalam hadis-hadis tersebut berisi larangan mendatangi para peramal, dukun, penyihir, dan sejenisnya, bertanya dan mempercayai mereka, serta ancaman terhadap hal itu, kewajiban atas para penguasa, penegak hukum, dan selainnya dari kalangan yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, melarang orang-orang mendatangi dukun, peramal, dan sejenisnya, melarang menjajakan sesuatu pernik-pernik perdukunan di pasar-pasar atau media dan selainnya, melarang mereka dengan tegas, melarang siapa saja yang datang kepada mereka, tidak boleh tertipu dengan kejujuran mereka di suatu perkara, dan tidak pula peduli dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka, sebab orang-orang datang tersebut juga tidak mengetahui hakikat perdukunan ini. Karena Rasulullah SAW telah melarang mendatangi dukun, bertanya kepada mereka dan mempercayai mereka, karena dalam permasalahan ini berisikan kemungkaran yang besar, bahaya yang besar, akibat yang buruk, dan karena mereka adalah pendusta lagi pembuat dosa. Demikian pula dalam hadis ini berisi dalil atas kekafiran dukun dan penyihir, karena keduanya mengklaim mengetahui perkara gaib, dan itu adalah kekafiran. Serta karena keduanya mengklaim mengetahui perkara gaib, dan itu adalah kekafiran. Serta karena keduanya tidak sampai kepada tujuan keduanya, melainkan dengan bantuan jin dan mengabdi kepadanya, dan itu adalah kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang yang mempercayai dakwaan mereka sama dengan mereka. Setiap orang yang memperoleh perkara-perkara ini dari orang yang memberikannya, maka Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Tidak boleh seorang muslim tunduk kepada apa yang mereka duga sebagai penyembuhan, seperti huruf-huruf tak bermakna atau menimpakan timah dan sejenisnya dari khurafat-khurafat yang mereka lakukan, sebab ini termasuk perdukunan dan pengelabuan terhadap manusia.
Siapa yang ridho dengan hal itu, maka ia telah membantu mereka atas kebatilan dan kekafiran mereka. Dengan demikian pula tidak boleh bagi seorang muslim pergi kepada mereka untuk bertanya kepada mereka tentang siapa yang akan dinikahi putranya atau kerabatnya, atau apa yang bakal terjadi di antara suami istri. Berikut keluarganya berupa cinta, kesetiaan, permusuhan, perceraian, dan sejenisnya. Karena ini merupakan perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir termasuk perkara yang diharamkan yang membawa kepada kekafiran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dua malaikat dalam surat Al-Baqarah. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat suci ini menunjukkan bahwa sihir itu perbuatan kafir dan bahwa para penyihir itu memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Demikian pula ayat ini menunjukkan bahwa sihir itu tidak memberikan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, melainkan sihir itu hanyalah berpengaruh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kauni dan qadari, berdasarkan takdir Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Mudaratnya sangat besar atas orang-orang yang melakukan kedustaan, yang mewarisi ilmu-ilmu ini dari orang-orang musyrik dan memakainya di hadapan orang-orang yang lemah akalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita dan sebaik-baik penolong. Demikian pula ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mempelajari sihir hanyalah mempelajari apa yang membahayakan diri mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka, serta mereka juga tidak mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ancaman besar yang menunjukkan betapa mereka sangat merugi di dunia dan di akhirat. Mereka telah menjual diri mereka dengan harga yang paling murah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka atas hal itu dengan firman-Nya, "Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri zahir, kalau mereka mengetahui." Kita memohon kepada Allah agar dikeselamatan dari kejahatan para penyihir, para dukun, dan semua pesulap lainnya. Demikian pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindungi umat Islam dari keburukan mereka, memberi taufik kepada para pemimpin umat Islam untuk mengingatkan bahaya mereka serta melaksanakan hukum Allah terhadap mereka, sehingga para hamba terbebas dari kemudaratan mereka dan perbuatan mereka yang busuk. Sesungguhnya Dia Maha Memberi lagi Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyariatkan kepada para hambanya apa yang dapat mereka jadikan tameng dari keburukan sihir sebelum terlaksana, dan Dia menjelaskan kepada mereka apa yang bisa menyembuhkannya setelah sihir tersebut terlaksana, sebagai rahmat darinya untuk mereka, karunia darinya untuk mereka, dan menyempurnakan nikmatnya atas mereka. Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tameng dari keburukan sihir sebelum terlaksana dalam hal-hal yang dapat menyembuhkannya setelah sihir itu terlaksana, yaitu hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Adapun yang dapat membentengi dari bahaya sihir sebelum terlaksana, maka yang terpenting dan paling bermanfaat ialah membentengi diri dengan zikir-zikir syar'i, doa-doa, dan ta'awudzat matsurah. Di antaranya membaca ayat kursi seusai sholat wajib setelah zikir-zikir disyariatkan, setelah salam, dan membacanya ketika tidur. Ayat kursi adalah ayat teragung dalam Al-Quran, yaitu sebagai firman-Nya, "Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas seusai tiap-tiap sholat wajib.
dan membaca ketiga surah tersebut masing-masing 3 kali di awal siang sesudah sholat subuh dan pada awal malam setelah sholat maghrib. Membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah pada awal malam, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa membaca ayat kursi pada suatu malam, maka ia senantiasa ada yang menjaganya, yang berasal dari Allah, dan ia tidak didekati oleh setan hingga pagi hari. Sahih pula dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah dalam suatu malam, maka itu mencukupinya. Maknanya, walau alam, yakni menjaganya dari segala yang jahat. Memperbanyak ta'awuz dengan kalimat-kalimat sempurna dari keburukan makhluk ciptaannya pada malam dan siang hari. Dan ketika singgah di suatu tempat dalam bangunan, padang pasir, udara atau laut, berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk ciptaannya, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya hingga ia pergi dari persinggahannya itu. Setiap muslim mengucapkan di awal siang dan di awal malam sebanyak 3 kali, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun, baik di bumi maupun di langit, yang membahayakan. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena sahihnya motivasi mengenai hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa hal itu adalah sebab keselamatan dan segala keburukan. Zikir-zikir dan ta'awudz ini merupakan faktor terbesar untuk membentengi sihir dan keburukan-keburukan lainnya. Bagi siapa yang memeliharanya dengan kejujuran, keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepadanya, dan lapang dada terhadap esensi yang ditujukannya, ia juga merupakan senjata terbesar untuk menghilangkan sihir setelah terlaksana, disertai dengan memperbanyak merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepada-Nya agar menghilangkan kemudaratan serta menghilangkan penderitaan. Di antara doa-doa yang sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati berbagai penyakit akibat sihir dan selainnya, dan beliau meruqyah para sahabatnya dengannya, ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah. Engkau adalah Zat yang menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penderitaan. Beliau membacanya 3 kali. Dan di antara ruqyah yang dengannya malaikat Jibril meruqyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah ucapannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dari keburukan setiap jiwa atau mata orang yang dengki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ulangi hal itu 3 kali. Di antara penyembuhan sihir setelah sihir itu terlaksana, yaitu penyembuhan yang bermanfaat bagi seseorang ketika ia tidak mampu menyetubuhi istrinya, ialah mengambil 7 daun bidara yang masih hijau lalu menumbuknya dengan batu atau sejenisnya, dan meletakkannya di bejana serta menuangkan di atasnya air yang cukup untuk mandi dan dibacakan di dalamnya ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Ayat-ayat sihir yang terdapat dalam surah Al-A'raf, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 117-119 ayat-ayat dalam surah Yunus, yaitu sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai. Maka tak kala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itulah yang sihir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan ketidakbenarannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.
Al-Quran Surah Yunus ayat 79-82. Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran Surah Taha, setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Hai Musa, pilihlah, apakah kamu yang melemparkan dahulu, atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Musa, "Silakan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul menang. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Al-Quran Surah Taha ayat 65-69. Setelah membaca apa yang telah disebutkan tadi dalam air, ia minum darinya sebanyak 3 kali dan mandi dengan sisanya. Dengan hal itu maka penyakit tersebut akan lenyap insya Allah. Jika merasa perlu untuk mempergunakannya 2 kali atau lebih, maka tidak mengapa hingga penyakit tersebut lenyap. Di antara penyembuhan sihir juga, dan itu penyembuhan yang paling bermanfaat, ialah mengerahkan upaya untuk mengetahui tempat sihir itu di tanah, gunung, atau selainnya. Jika telah diketahui, dikeluarkan, dan dihancurkan, maka sihir itu menjadi batal. Inilah yang bisa dijelaskan dari hal-hal yang bisa membentengi sihir dan menyembuhkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik. Adapun menyembuhkan sihir dengan amalan penyihir, yaitu mendekatkan diri kepada jin dengan penyembelihan atau pengabdian-pengabdian selainnya, maka ini tidak boleh, karena ini merupakan perbuatan sihir, bahkan merupakan syirik besar. Yang wajib ialah waspada terhadap hal itu. Demikian pula tidak boleh mengobatinya dengan bertanya kepada para dukun, peramal, dan pesulap serta mempercayai apa yang mereka ucapkan. Karena mereka tidak beriman dan karena mereka pendusta lagi suka melakukan dosa yang mengklaim mengetahui perkara gaib dan mengelabui manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan supaya tidak mendatangi, bertanya, dan mempercayai mereka. Sebagaimana telah dijelaskan di awal risalah ini, sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau ditanya tentang nusyirah. Maka beliau bersabda, "Itu termasuk perbuatan setan." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang baik. Nusyirah adalah mengatasi sihir dari orang yang disihir. Yang dimaksudkan beliau dengan sabdanya ini ialah nusyirah yang dilakukan masyarakat jahiliyah, yaitu bertanya kepada penyihir untuk mengatasi sihir atau mengatasinya dengan sihir yang sama dari penyihir yang lain. Adapun mengatasi sihir dengan ruqyah, muta'awwidzat yang disyariatkan, dan doa-doa yang diperbolehkan, maka tidak mengapa dengan hal itu. Sebagaimana telah disinggung, Allamah Ibnul Qayyim telah menaskan hal itu dan Abdurrahman bin Hasan dalam Fath al-Masjid. Dan ahli ilmu selainnya juga telah menaskan hal yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimohon agar memberi taufik kepada umat Islam agar selamat dari segala keburukan, memelihara agama mereka, memberikan kepada mereka pemahaman dalam agama, dan selamat dari segala yang menyelisihi syariatnya. Semoga sholawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan atas hamba dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab.